Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Senang sekali bisa berbagi ilmu dan inspirasi di sini. Semoga Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, kepada yang terhormat dosen pengampu, Ibu Yati Husnul HSEMM, dan teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Ismala Putri dengan NPM 0211230032 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan pembahasan materi mengenai manajemen imbal jasa. Presentasi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Business Communication and Negotiation. Kalian setuju gak nih bahwa bekerja keras tanpa imbalan yang memadai itu ibarat minum kopi tanpa gula loh? Pahit kan? Nah, itulah kenapa penting banget nih kita bahas manajemen imbal jasa ini. Langsung aja yuk. Bab 1, pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang manajemen imbal jasa ini berfokus pada pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi mereka. Hal ini mencakup kompensasi finansial seperti gaji, bonus, dan tunjangan, lalu non-finansial seperti pengembangan karir dan pengakuan. Sistem imbal jasa yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, serta membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kepentingan karyawan dan organisasi agar imbalan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan produktivitas. Lalu selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peluang penerapan manajemen imbal jasa dalam berbagai sektor, khususnya dalam meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang kedua, bagaimana cara atau metode yang efektif dalam mengelola imbal jasa agar sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dan yang ketiga, apa saja manfaat yang dihasilkan dari manajemen imbal jasa dalam mendukung keseimbangan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama, mengidentifikasikan sektor-sektor yang memiliki peluang besar dalam penerapan manajemen imbal jasa. Yang kedua, mengkaji metode atau cara yang tepat dalam pengelolaan imbal jasa berdasarkan kontribusi individu. Yang ketiga, menjelaskan manfaat manajemen imbal jasa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pekerja dan perusahaan. Pembahasan. Di dalam bab 2 pembahasan terdapat definisi manajemen imbal jasa, jenis-jenis manajemen imbal jasa, tujuan manajemen imbal jasa, manfaat manajemen imbal jasa, penyusunan sistem imbal jasa, strategi imbal jasa, tantangan dalam manajemen imbal jasa, dan peran teknologi dalam manajemen imbal jasa. Definisi manajemen imbal jasa atau kompensasi adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemberian imbalan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atau tugas yang telah dilakukan. Jenis-jenis imbal jasa dapat dikategorikan berdasarkan faktor produksi yang diberikan, yaitu yang pertama imbal jasa langsung. Imbal jasa langsung adalah bentuk kompensasi yang diberikan langsung kepada karyawan dalam bentuk pembayaran uang tunai yang diterima secara rutin atau berdasarkan kinerja. Hal ini mencakup gaji pokok, upah, komisi, dan bonus. Yang kedua, imbal jasa tidak langsung. Imbal jasa tidak langsung adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk non-tunai atau manfaat tambahan selain gaji pokok dan upah. Hal ini mencakup tunjangan, asuransi kesehatan, program pensiun, dan cuti berbayar. Yang ketiga, imbal jasa non-finansial. Imbal jasa non-finansial adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk penghargaan, pengakuan, atau fasilitas yang mendukung kesejahteraan dan motivasi karyawan. Hal ini mencakup penghargaan dan pengakuan, peluang pengembangan karir, dan fasilitas kerja. Yang keempat, imbal jasa berbasis kinerja.
Imbal jasa berbasis kinerja adalah jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja individu, tim, atau organisasi. Hal ini mencakup insentif kinerja, pembagian keuntungan, dan opsi saham. Yang kelima, imbal jasa non-tradisional. Imbal jasa non-tradisional adalah bentuk kompensasi atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang tidak termasuk dalam kategori imbal jasa tradisional seperti gaji pokok, tunjangan, dan bonus langsung. Hal ini mencakup manfaat fleksibel, kerja jarak jauh, dan keseimbangan kerja hidup. Tujuan manajemen imbal jasa yang pertama, menarik talenta berkualitas. Tujuan ini berfokus pada menciptakan paket kompensasi yang menarik untuk calon karyawan dalam lingkungan kerja yang kompetitif. Perusahaan harus menawarkan imbal jasa yang mampu menarik individu dengan keterampilan dan potensi tinggi. Yang kedua, memotivasi karyawan. Tujuan ini harus dirancang untuk mendorong karyawan mencapai atau melebihi target mereka. Motivasi ini dapat ditingkatkan melalui sistem insentif berbasis kinerja. Yang ketiga, meningkatkan retensi karyawan. Tujuan ini menitik beratkan pada pengurangan tingkat pergantian karyawan dengan memberikan imbal jasa yang membuat mereka merasa dihargai dan ingin tetap bekerja di perusahaan. Yang keempat, mendukung keadilan internal dan eksternal. Tujuan ini harus adil baik dalam organisasi yaitu keadilan internal maupun dengan pasar tenaga kerja yaitu keadilan eksternal. Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Tujuan ini harus dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Manajemen imbal jasa yang efektif dapat memberikan berbagai manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan. Manfaat bagi perusahaan yang pertama, meningkatkan daya tarik dan daya saing. Sistem imbalan yang kompetitif dan menarik dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan talenta terbaik di industri. Hal ini penting terutama di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Imbal jasa yang adil dan sesuai dengan kinerja dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target yang ditetapkan. Dan yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Karyawan merasa sangat dihargai dan puas dengan imbalan yang mereka terima, cenderung lebih loyal dan betah bekerja di perusahaan. Hal ini dapat mengurangi turnover karyawan dan biaya rekrutmen. Lalu, terdapat manfaat bagi karyawan. Yang pertama, kestabilan finansial. Imbal jasa yang memadai memberikan stabilitas finansial bagi karyawan dan keluarga mereka. Yang kedua, motivasi dan kepuasan kerja. Imbal jasa yang adil dan sesuai dengan kinerja dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang ketiga, pengembangan karir. Sistem imbalan yang terstruktur dengan baik dapat memberikan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan penghasilan mereka. Penyusunan sistem imbal jasa. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan informasi mendetail tentang tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan persyaratan dari suatu posisi kerja. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur. Analisis pekerjaan untuk posisi operator produksi mencakup deskripsi tugas seperti mengoperasikan mesin, memeriksa kualitas produk, dan mencatat hasil produksi. Yang kedua, evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses membandingkan berbagai pekerjaan dalam organisasi untuk menentukan nilai relatif mereka. Misalnya, seperti sebuah perusahaan memiliki jabatan manajerial pemasaran, supervisor produksi, dan analisis keuangan. Evaluasi jabatan membandingkan faktor-faktor seperti tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, dan dampaknya terhadap organisasi. Yang ketiga, penentuan skala gaji. Penentuan skala gaji adalah proses menetapkan rentang gaji untuk setiap jabatan berdasarkan hasil analisis pekerjaan dan evaluasi jabatan. Misalnya, untuk posisi entry level seperti staf administrasi, skala gaji mungkin ditentukan antara 3 juta hingga 5 juta per bulan. Sementara itu, untuk posisi manajerial seperti manajer keuangan, skala gaji bisa berkisar antara 15 juta hingga 25 juta per bulan, tergantung pada pengalaman dan kinerja.
Dan yang keempat, perencanaan, tunjangan, dan insentif. Perencanaan tunjangan dan insentif melibatkan penyusunan paket kompensasi tambahan di luar gaji pokok seperti asuransi kesehatan, bonus kinerja, dan program pengakuan karyawan. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi mungkin menawarkan tunjangan seperti asuransi kesehatan, fasilitas kerja dari rumah, dan program pelatihan lanjutan. Strategi hibah jasa adalah rencana yang dirancang oleh organisasi untuk menentukan bagaimana karyawan akan diberikan imbalan atas kontribusi mereka. Strategi ini mencakup berbagai elemen, seperti gaji, tunjangan, bonus, dan insentif. Berikut ini adalah beberapa komponen kunci dalam strategi hibah jasa. Yang pertama, penetapan gaji. Menentukan struktur gaji yang adil berdasarkan evaluasi jabatan, standar industri, dan kemampuan finansial perusahaan. Contohnya seperti pay for performance, menawarkan gaji dasar yang kompetitif dengan bonus tambahan berdasarkan kinerja individu atau tim. Yang kedua, tunjangan dan manfaat. Menyediakan tunjangan tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Contohnya seperti tunjangan kesehatan, yaitu menawarkan asuransi kesehatan seperti gigi dan mata untuk memastikan kesehatan karyawan. Yang ketiga, insentif kinerja. Memberikan imbalan tambahan berdasarkan pencapaian kinerja. Contohnya seperti bonus tahunan. Memberikan bonus berdasarkan kinerja perusahaan dan individu. Yang keempat, pengembangan karir. Menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Contohnya seperti pelatihan dan sertifikasi. Menawarkan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kelima, fleksibilitas kerja. Menyediakan opsi kerja yang fleksibel untuk meningkatkan keseimbangan kerja hidup. Contohnya seperti kerja remote, memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau lokasi yang mereka pilih. Yang keenam, komunikasi dan transparansi. Memastikan bahwa semua karyawan memahami bagaimana hibah jasa mereka ditentukan. Contohnya seperti sosialisasi kebijakan, mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan kebijakan hibah jasa. Teknologi memainkan peran penting dalam manajemen hibah jasa, membantu organisasi untuk mengelola proses ini dengan lebih efisien dan efektif. Berikut ini adalah beberapa cara di mana teknologi berkontribusi dalam manajemen hibah jasa. Yang pertama, otomatisasi proses penggajian. Teknologi perangkat lunak penggajian memungkinkan perusahaan proses perhitungan gaji, pemotongan pajak, dan pembayaran tunjangan. Yang kedua, manajemen data karyawan. Sistem manajemen sumber daya manusia atau HRIS menyimpan dan mengolah data karyawan termasuk informasi tentang hibah jasa yang diterima. Yang ketiga, analisis data dan dashboard kinerja. Teknologi analitik memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait hibah jasa dan kinerja karyawan. Tantangan dalam manajemen hibah jasa adalah aspek penting dalam sumber daya manusia yang berfokus pada cara perusahaan memberikan kompensasi dan tunjangan kepada karyawan. Meskipun krusial, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen hibah jasa. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama, keadilan dan keseimbangan. Menjaga keadilan dalam hibah jasa bisa menjadi sulit terutama dalam organisasi besar dengan berbagai jabatan dan tanggung jawab. Yang kedua, fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan bisnis yang dinamis dapat mengubah tuntutan terhadap hibah jasa. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Setiap negara memiliki peraturan dan undang-undang terkait kompensasi dan tunjangan yang harus dipatuhi. Bab 3 penutup. Di dalam bab 3 penutup ini terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, peluang. Peluang manajemen hibah jasa semakin penting dalam bisnis dan lingkungan karena memungkinkan perusahaan mengakui dan menghargai kontribusi secara adil, membangun hubungan yang lebih baik, serta meningkatkan reputasi dan motivasi karyawan untuk mendukung keberlanjutan. Yang kedua, cara. Manajemen hibah jasa melibatkan proses seperti analisis pekerjaan, evaluasi jabatan, penentuan skala gaji, dan perencanaan tunjangan serta insentif yang semuanya bertujuan untuk menentukan dan menyusun paket kompensasi yang adil dan kompetitif bagi karyawan. Dan yang ketiga, manfaat.
Manfaat manajemen hibah jasa bagi perusahaan meliputi peningkatan daya tarik dan daya saing, motivasi dan kinerja karyawan, serta loyalitas dan retensi. Sementara bagi karyawan memberikan kestabilan finansial, motivasi dan kepuasan kerja, serta peluang pengembangan karir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye.